Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, teman-teman. Belajar bersama guru kreatif. Masih di acara Kupas Tuntas Materi Biologi kelas 10. Nah, ini adalah video baru, teman-teman, mengenai bab yang kedua, yaitu keanekaragaman hayati. Ya, kita sudah masuk ke bab 2. Nah, keanekaragaman hayati di bab 2 ini pada pokok bahasan keanekaragaman hayati di kelas 10 ini, teman-teman, nanti ada beberapa hal yang akan kita perbincangkan, kita tuntaskan materinya, kajiannya apa saja di keanekaragaman hayati ini, kita akan bahas tuntas di pertemuan ini ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, baik. Yang pertama, teman-teman, kita akan lihat dulu seperti biasa peta konsep apa saja yang akan kita bahas berkenaan dengan keanekaragaman hayati ini, gitu ya. Nah, perlu diketahui sama kalian bahwa ketika kita berbicara keanekaragaman hayati, maka ada beberapa hal yang akan dikaji pada pokok bahasannya. Yang pertama yaitu tingkat keanekaragaman. Jadi ada beberapa macam yang akan kita bahas berkenaan dengan tingkat keanekaragaman, yaitu ada gen, ada spesies, dan ada ekosistem. Ini akan kita bahas tuntas. Yang kedua, ada keanekaragaman hayati di Indonesia. Nanti kita akan bahas berdasarkan wilayah seperti apa, berdasarkan persebarannya seperti apa. Dan yang terakhir, nanti kita akan bahas manfaat dan nilai dari keanekaragaman hayati. Tentu pemanfaatannya pemanfaatan oleh manusia, gitu ya. Nanti ada yang bertambah, ada yang berkurang. Nah, kalau berkurang nih mesti diatasi, mesti dikeluarkan solusi untuk melindungi keanekaragaman tersebut, gitu ya. Nanti kita juga ada pokok bahasan, nanti keanekaragaman hayati di Indonesia itu ada daerah daratan, ada daerah perairan yang nanti kita akan bahas di zona-zona tentunya ya. Ada zona oriental, peralihan, Australia. Nanti kita akan ceklah persebarannya seperti apa di zona tersebut, hewan dan tumbuhannya seperti apa. Nah, itu pokok bahasan di keanekaragaman hayati ini, teman-teman ya. Ini dia peta konsep yang akan kita bahas ke depan. Baik, yang kedua kita masuk ke pokok bahasannya, yaitu mengenai berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia, khususnya mengenai konsepnya itu, teman-teman, ada 3 konsep. Nah, jadi kalau ditanyakan berapa macam tingkat keanekaragaman hayati itu, ada 3 macam. Yang pertama, ada tingkat keanekaragaman khusus nanti pada tingkat gen, atau kita sebut sebagai keanekaragaman gen, atau keanekaragaman tingkat gen. Nah, keanekaragaman ini, teman-teman, dia mampu menyebabkan timbulnya, munculnya yang disebut sebagai variasi. Nah, variasi yang muncul di antara siapa? Ini dikunci konsepnya, dikarenakan keanekaragaman tingkat gen, maka variasi yang muncul itu adalah antar individu sejenis. Ini yang mesti kalian garis bawahi, gitu ya. Jadi antar individu yang sejenis, kata kuncinya sejenis, gitu ya. Contoh, misalkan saya punya bunga krisan, maka di antara krisan yang lain bandingkannya apakah sama atau beda. Ternyata variasi di antara bunga krisan pun muncul. Ada krisan yang dimana mahkotanya dia putih, ada krisan dimana mahkotanya dia kuning. Kenapa dia berbeda? Padahal dia sejenis. Ini yang disebut sebagai keanekaragaman tingkat gen, gitu ya. Munculnya variasi antar individu yang sejenis. Nah, yang kedua, contoh misalkan di hewan, yaitu variasi warna rambut, misalkan pada kucing. Nah, ini kucing sama, sejenis semuanya, gitu ya. Felis domestica, sejenis. Nah, lalu kalian bertanya, kenapa warnanya beda-beda ya setiap kucing itu? Nah, perbedaan warna rambut pada kucing inilah yang muncul akibat adanya variasi gen di antara individu sejenis ini, gitu ya. Jadi kalau kucing ya bandingkan dengan kucing lagi. Kenapa bisa beda? Itu adalah keanekaragaman tingkat gen. Itu yang pertama ya. Yang kedua, teman-teman, ada keanekaragaman tingkat spesies. Nah, kalau yang ini dia
memang muncul variasi pada keanekaragaman tingkat spesies juga. Namun variasi yang muncul bukan berbicaranya variasi antar individu yang sejenis. Namun munculnya adalah menyebabkan variasi yang muncul pada berbagai jenis. Kalau berbicaranya variasi jenis ini, tetapi dihubungkan dengan apa? Dengan hubungan kekerabatan. Jadi keanekaragaman spesies ini muncul membandingkan antar variasi jenis gitu ya, antar variasi jenis yang memiliki hubungan kekerabatan yang masih dekat. Jadi dia memang membandingkan jenis A dengan jenis B. Namun jenis A dengan jenis B ini ada kata kuncinya apa? Yang memiliki hubungan gitu ya, kekerabatan atau mirip, di situ ada kemiripan muncul di situ ya. Nah, contoh, coba pohon kurma di padang pasir, teman-teman, dengan pohon kelapa di pantai, dengan pohon nipah di air payau, gitu ya. Ini dia mirip-mirip, gitu ya, daunnya, gitu ya, mirip-mirip, dia memiliki kemiripan, padahal dia antar spesies, antar jenis yang berbeda. Tapi dikarenakan dia memiliki kemiripan, hubungan kekerabatan, maka dia disebut sebagai keanekaragaman tingkat spesies, gitu ya. Jadi kalau yang tingkat spesies ini kata kuncinya adalah variasi jenis yang masih memiliki hubungan kekerabatan atau memiliki kemiripan, gitu ya. Nah, ini dia mirip. Misalkan satu lagi ada tumbuhan apa ya? Pinang, gitu ya. Ditambahkan dengan pinang ini masih sama, gitu ya. Maksud sama di sini dia ada kemiripan, padahal jenisnya berbeda tetapi memiliki kemiripan, gitu ya. Keanekaragaman spesies seperti itu, teman-teman. Kita lihat yang ketiga. Contoh yang ketiga adalah keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, kalau berbicaranya keanekaragaman ekosistem, maka ini dia membandingkan antar bioma. Ingat sama kalian di bab 1 bahwa bioma itu adalah ekosistem yang memiliki ciri khas. Berarti di situ ada faktor biotik, ada faktor abiotik yang dibandingkan antar bioma satu dengan bioma yang lain. Kenapa terjadi perbedaan? Itu yang disebut sebagai keanekaragaman ekosistem. Nah, gitu ya. Kita cek. Savana berbeda dengan ekosistem pantai. Lihat gitu ya, faktor biotik dan abiotiknya berbeda di sini. Terus kalau kita bandingkan dengan padang pasir juga berbeda organisme yang hidup di sana. Apalagi kalau kita bandingkan dengan hutan hujan tropis, di mana keanekaragaman di sini itu dia lebih banyak dibandingkan ekosistem yang lainnya. Ya, kenapa mereka berbeda-beda? Sebab memiliki ciri khas di antara biotik dan abiotiknya. Nah, itu keanekaragaman tingkat ekosistem, gitu ya, membandingkan bioma. Oke, konsep yang selanjutnya berkenaan dengan keanekaragaman ekosistem, teman-teman, yang jadi tambahan bahwa ekosistem itu nanti ada ekosistem di perairan, ada ekosistem di darat, gitu ya. Nah, kalau ekosistem di perairan, teman-teman, nanti ada dua. Satu bisa air tawar, yang kedua bisa air laut. Nah, kalau berbicaranya air tawar, maka ada dua konsep, gitu ya. Ada yang airnya tenang atau disebut istilahnya lentik, ada airnya yang mengalir yang disebut lotik, gitu ya. Nah, nanti misalkan kalau perairan lentik itu bisa danau, bisa rawa, gitu ya, di mana perairannya dia tenang. Kalau lotik yang mengalir bisa sungai, bisa air terjun. Nah, itu air tawar. Terus ada air laut. Air laut itu ada laut dalam, gitu ya, ada terumbu karang, ada estuari atau padang lamun, gitu ya. Jadi hutan mangrove. Terus ada pantai pasir, ada pantai batu. Ini adalah ekosistem perairan di air laut. Nah, sedangkan kalau ekosistem darat itu banyak sekali. Ada ada hutan hujan tropis yang seperti tadi, di mana keanekaragaman hayatinya lebih tinggi, gitu ya. Ada sabana, ada padang rumput, ada gurun, ada hutan gugur, ada taiga dan ada tundra, gitu ya. Ini adalah ekosistem di mana ekosistemnya ekosistem darat. Nah, perlu diketahui teman-teman, baik di ekosistem perairan ataupun di ekosistem darat, di sana terlibat interaksi antara faktor biotik dan
abiotik. Nah, faktor biotiknya apa? Nanti macam-macam. Ada yang tergolong ke dalam plankton gitu ya biotiknya. Misalkan plankton ini dia mampu bergerak secara pasif gitu ya. Kenapa pasif? Sebab dia mengikuti arus gitu ya. Contohnya ada fitoplankton, ada zooplankton yang berperan di dalam rantai makanan ya. Terus ada jenis yang dikelompokkan ke dalam nekton, nanti di dalam ekosistem biotiknya itu. Nah, ini dia yang mampu bergerak aktif nekton itu. Boleh ikan, katak, gitu ya, kadal, apapun lah ya yang bergerak aktif. Terus ada yang masuk ke dalam neuston. Nah, kalau neuston itu dia yang mengapung. Contohnya serangga, teratai, yang mengapung-ngapung di perairan. Itu disebutnya neuston. Terus ada bentos. Kalau bentos ini adalah dia adanya di dasar perairan, baik air tawar ataupun air laut. Contohnya udang, kepiting, cacing gitu ya. Itu dia termasuk ke dalam bentos. Terus ada perifiton. Nah, kalau perifiton dia yang melekat pada organisme lain. Contoh ganggang, siput juga bisa gitu ya. Nah, seperti itu yang melekat aja pada organisme lain. Itu dia berkenaan dengan biotiknya. Nah, berkenaan dengan zonanya di perairan air tawar ataupun di air laut, teman-teman, ada daerah yang membedakan. Satu, kalau kita berbicaranya air tawar terlebih dahulu, maka di air tawar itu terdapat 3 zona. Ada zona litoral, ada limnetik, ada propundal. Yang komponen biotiknya berbeda-beda. Contoh, kita lihat dulu ya, yang zona perairan air tawar. Ini dia, teman-teman. Nah, di zona perairan air tawar ini nanti ada 3 daerah. Yang pertama ada zona litoral, teman-teman. Zona litoral itu adalah zona perairan di mana dia berdekatan sekali dengan daerah daratan. Gitu ya. Tentu komponen biotiknya akan berbeda dengan ketika kita lihat zona limnetik. Nah, kalau zona limnetik, oke saya ulang lagi. Kalau zona litoral itu dia terkena cahaya juga masih tembus, terus dekat ke daratan gitu ya. Nah, biasanya dia komponen biotiknya lebih banyak. Terus ada zona limnetik. Nah, kalau zona limnetik itu adalah daerah perairan di mana dia masih terkena sinar matahari atau fotik gitu ya. Ada cahaya yang bisa tembus, namun di sini tidak berdekatan dengan daratan. Nah, sedangkan yang ketiga ada zona propundal. Nah, kalau zona propundal adalah zona terdalamnya dari ekosistem perairan tawar, yaitu di mana cahaya di propundal ini dia tidak bisa masuk, jadi tidak bisa tembus cahaya, maka disebut sebagai apotik zona propundal ini gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi di perairan yang dalam mengarah ke arah dekat dasar itu di mana cahaya tidak bisa masuk, itu dia adalah apotik, daerah yang sudah tidak terkena cahaya lagi, itu zona propundal. Gitu ya, itu adalah ekosistem air tawar. Sedangkan zona di perairan air laut, teman-teman, itu macamnya banyak. Ada fotik, ada twilight gitu ya. Ada apotik, ada litoral, neretik, batial, ada abisal. Kita lihat daerahnya. Nah, di zona perairan air laut ini, teman-teman, kenapa dibagi-bagi? Ini berdasarkan kedalaman gitu ya. Nah, nanti kalau yang berdekatan dengan daratan di mana 0 meter gitu ya dari daratan itu dia disebut sebagai zona litoral. Terus ada yang kedalamannya itu sekitar 200 meter, maka di sana disebut sebagai zona neritik gitu ya. Terus di mana ada yang lebih dari 200 sampai 1800. Nah, ini disebut sebagai zona batial. Sedangkan yang lebih dari 1800 itu dia disebut sebagai zona abisal. Jadi zona permukaan air laut itu atau zona di perairan air laut itu dia dibagi-baginya berdasarkan apa? Yaitu berdasarkan kedalaman. Gitu ya. Seperti itu teman-teman. Ini konsepnya ya. Nah, itu dia berdasarkan zona perairan. Nah, selanjutnya kita akan lihat konsep yang ketiga berarti ya. Nah, yang ketiga teman-teman kita akan melihat keanekaragaman hayati nanti berdasarkan karakteristik wilayah yang ada di Indonesia khususnya. Gitu ya. Nah, ini dia berdasarkan karakteristik wilayah khususnya khas yang ada di kita. Itu dia ada ada organisme atau ada faktor biotik yang khas yang dimiliki oleh setiap daerahnya. Contoh yang pertama misalkan ada Rafflesia arnoldi. Itu dia pernah ditemukan di wilayah Sumatera gitu ya, di hutan di wilayah Sumatera.
Terus ada anoa. Anoa itu ada di daerah Sulawesi khasnya. Terus ada komodo. Komodo itu dia di Pulau Komodo tentunya. Terus yang terkenal adalah ada burung cendrawasih gitu ya. Yang terkenal sekali ini dia. Itu berada di kepulauan di Pulau Papua gitu ya. Nah, nanti ini di daerah Papua khas. Ini adalah berdasarkan karakteristik wilayah masing-masing. Dia memiliki faktor biotik tentu yang berbeda-beda selain tumbuhan juga hewannya. Jadi kalau dibagi itu wilayah Indonesia, teman-teman, lalu kita bagi wilayah Indonesia lalu kita bagi gitu kan ya. Nah, pembagiannya itu persebaran organismenya itu ada 3. Jadi kalau yang pertama ada fauna tipe oriental. Jadi ada tipe oriental. Jadi ini batasnya teman-teman gitu ya. Terus ada fauna tipe peralihan. Nah, ini dia peralihan. Nah, ini ada garis Wallace, ada garis Weber. Nah, di antara garis Wallace dan garis Weber itu teman-teman itu adalah termasuk ke dalam zona peralihan. Terus ada dari Weber ke sebelah kanan itu dia termasuk ke dalam fauna tipe Australia. Nah, jadi ini para ilmuwan membagi Indonesia itu menjadi 3 bagian ya. Ada disebut sebagai zona oriental, di mana dari garis Wallace dia bergerak ke arah kiri. Terus ada peralihan, jadi di antara oriental dengan Australia gitu ya. Terus nanti dibatasinya oleh garis Weber. Terus dari garis Weber ke sebelah kanan itu adalah zonanya zona Australia gitu ya. Itu persebaran yang ada di Indonesia dan 3 daerah itu memiliki tumbuhan dan hewan yang berbeda. Contoh, kita lihat. Ini fauna oriental. Nah, khusus untuk fauna, teman-teman, di oriental itu dia khasnya itu adalah ada orangutan gitu kan ya. Ada juga harimau seperti ini, teman-teman. Kalau di peralihan, ini dia khasnya yang paling banyak ditemukan berbeda dengan khas wilayah yang lainnya. Kalau di Australia juga sama, tipe faunanya seperti ini, teman-teman. Terus floranya di Malaysiana, ini tambahan ada daerah Malaysiana, teman-teman, itu paling banyak seperti ini. Gitu ya, artinya persebaran organisme baik fauna ataupun flora yang ada di daerah oriental, peralihan, Australia ataupun Malaysiana itu dia memiliki ciri khas masing-masing keanekaragaman hayatinya, gitu ya. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu dia persebarannya keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Terus selanjutnya teman-teman, nanti apa sih manfaat dari adanya keanekaragaman hayati itu? Nah, Indonesia kan terkenal dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa banyaknya. Apakah ada nilai manfaatnya? Tentu ada nilai manfaatnya. Salah satunya misalkan kapas di Indonesia bisa dijadikan sebagai sandang. Banyak sekali sayuran di Indonesia bisa dijadikan sebagai pangan, gitu kan ya. Pohon jati ditanam di mana-mana di Indonesia bisa dijadikan sebagai bahan papan. Atau misalkan banyak organisme atau hewan peliharaan di Indonesia, jenisnya banyak sekali, itu bisa masuk ke dalam rekreasi. Seperti itu ya. Jadi ada nilai manfaatnya. Makin banyak keanekaragaman hayati, maka nilai manfaatnya juga makin tinggi. Beda dengan ekosistem atau daerah atau negara di mana keanekaragaman hayatinya rendah, maka nilai manfaatnya pun akan lebih sedikit dibandingkan yang keanekaragaman hayatinya banyak. Seperti itu ya. Itu dia nilai manfaatnya. Terus selanjutnya teman-teman, berhubungan dengan pengaruh atau kegiatan manusia terhadap keanekaragaman hayati. Nah, kenapa perlu kita bahas? Sebab berbicaranya keanekaragaman hayati itu kan dia memiliki nilai manfaat terhadap manusia. Tentu harus dijaga. Ketika tidak dijaga, maka keanekaragaman hayati yang begitu besar ini tiba-tiba bisa menurun. Bisa. Contoh misalkan padi plasma nutfah. Artinya padi yang belum mengalami rekayasa mesti kita tetap lestarikan, gitu ya. Terus nanti kalau misalkan banyak orang yang merekayasa genetik khususnya di padi, maka plasma nutfahnya atau organisme aslinya itu akan menurun tentunya, gitu ya. Atau bisa jadi kegiatan manusia juga yang mempengaruhi keanekaragaman hayati, misalkan banyak hutan yang ditebang.
akibatnya terjadi kerusakan hutan gitu ya, atau kebakaran nih akibat ulah manusia juga hutan menjadi rusak, keanekaragaman hayati nanti menurun gitu ya. Atau sembarangan nih orang menangkap ikan misalkan dengan pukat harimau atau dengan bom yang mengakibatkan ekosistem di perairan laut menjadi rusak. Akibatnya apa? Keanekaragaman hayati menjadi turun juga. Ini kegiatan manusia yang jelek ya, nggak boleh ditiru. Terus berkenaan dengan industrialisasi juga sama, polusi nanti gitu ya. Akibat hadirnya banyak industri mengakibatkan polusi. Polusi mempengaruhi kehidupan organisme yang ada di sekitarnya. Bisa polusi air, tanah, suara, udara gitu ya, yang akan mempengaruhi keberadaan organisme di sekitarnya gitu. Makin banyak polusi, maka keanekaragaman juga makin sedikit. Ini adalah ulah tangan siapa? Ulah tangan manusia kalau tidak dikendalikan gitu ya. Kalau misalkan tidak dikendalikan, terjadi kerusakan, otomatis keanekaragaman hayati menjadi turun, teman-teman. Begitu ya. Seperti itu. Jadi mesti dijaga. Dan yang selanjutnya adalah, lalu kalau misalkan terjadi kerusakan, tentu mesti ada usaha-usaha dari kita yang harus dilakukan. Usaha perlindungannya apa? Banyak sekali gitu ya untuk melindungi fauna ataupun flora yang ada di Indonesia yang begitu banyak itu. Gitu ya, salah satunya adalah bisa melalui konservasi yang disebut sebagai konservasi in situ dan konservasi ex situ. Begitu ya. Nah, kalau berbicaranya in situ, ini konservasi di mana dia melestarikan fauna atau flora tetap gitu ya, tetap berada di habitatnya. Nah, jadi di habitatnya lalu kita jaga dengan undang-undang misalkan gitu ya. Contoh misalkan dijadikan sebuah cagar alam di mana habitat fauna dan floranya dia hidup di sana gitu ya, atau bisa dalam bentuk suaka marga satwa yang dilindungi oleh undang-undang tapi habitatnya masih habitat yang asli. Terus bisa juga cagar biosfer, ada apa namanya, berbicaranya taman nasional, ini masih berbicara habitat mereka masing-masing ya. Tetapi ketika misalkan habitatnya rusak, lalu kita harus pindahkan nih otomatis baik fauna atau floranya sebab habitatnya rusak. Maka itu yang disebut sebagai konservasi ex situ. Jadi disimpan, ditempatkan pada habitat yang bukan aslinya, yang tentu dibuat oleh manusia. Contoh misalkan kebun koleksi gitu ya. Kebun plasma nutpa, kebun raya, kebun safari atau taman safari, kebun binatang. Nah, itu sengaja dibuat oleh manusia untuk apa? Untuk melestarikan keberadaan organisme baik fauna ataupun flora di mana habitatnya sudah rusak. Seperti itu ya. Ini gambar-gambarnya teman-teman, usaha perlindungan misalkan perlindungan pemandangan alam. Ini ngarai Sianok gitu ya. Seperti ini. Atau Taman Nasional Waikambas. Ini dia gajah, habitat aslinya di situ ya. Dilindungi. Terus perlindungan alam terbimbing, misalkan Kebun Raya Bogor, seperti itu ya. Begitu teman-teman. Itu dia berkenaan dengan usaha perlindungan. Nah, ini adalah konsep sekitar bagaimana satwa dan flora yang memang dilindungi, salah satunya ini gitu ya. Banyak sekali yang lainnya. Ini salah satunya ya. Baik satwa ataupun flora yang dilindungi. Nah, baik misalkan mulai dari anoa atau kerbau pendek teman-teman, bahasa latinnya adalah bubalus. Nah, ini nomor 1 untuk satwa sampai ke beo itu dia dilindungi gitu ya. Ada paus biru, ada kakatua, semua jenis paus, banteng, landak, pesut, harimau, itik liar, kuntul, kasuari, kakatua besar gitu ya. Terus kanguru tanah, penyu, buaya air, tawar, ya. Terus akar bahar, ini dia koral hitam gitu ya, sanca timur, ada biawak, ada kupu-kupu, ada tapir, ada monyet jambul, ada kancil, ada alap-alap, ada beo. Itu dia berkenaan dengan satwa. Kalau berkenaan dengan flora, ada bunga bangkai, ada korma, ada pinang gitu ya, ada anggrek, ada bunga padma, ada panda mungil minahasa. Ini dia tumbuhan ya.
ada palem, ada kantong semar, ada tengkawang, dan selanjutnya, dan yang lain-lain gitu ya. Ini adalah contoh saja satwa dan flora yang dilindungi di Indonesia, teman-teman. Mesti ada perlindungan, kalau tidak bahaya gitu ya. Maksudnya keanekaragaman hayati mereka bisa menurun. Akibatnya anak cucu kita ke bawah itu tidak akan pernah melihat mereka lagi kalau tidak ada aturan yang mengatur mereka. Seperti itu ya. Itu adalah pokok bahasan teman-teman di bab yang kedua mengenai keanekaragaman hayati. Nah, sudah saya tuntaskan bab 2 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan bisa kaji materi kelas 11 dan 12 sudah saya buatkan di channel YouTube ini. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.